Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak siswa dan siswi SMK Maarif Batu yang hari ini sedang mengikuti materi Pondok Ramadan yang berada di rumah secara daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang sampai hari ini tetap diberikan oleh Allah. Sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait Lailatul Qadar. Nah, tentu anak-anak sekalian tidak asing dengan yang namanya Lailatul Qadar. Saya kira anak-anak sekalian sudah banyak mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan penjelasan lain, pendekatan yang lain untuk memahami lagi apa Lailatul Qadar itu, dan tentunya lebih fokus kapankah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini selalu kita dengar mulai kecil itu ada istilah yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, banyak orang di sekitar kita yang suka dengan malam tersebut pasti akan menghidupkan malamnya dengan beribadah secara optimal dan semaksimal mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa malam tersebut adalah sebuah malam yang mulia, yang malam tersebut lebih baik 1000 bulan atau 83 tahun dari orang beribadah, maka lebih baik beribadah seperti beribadah 1000 bulan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar ini dianggap malam yang istimewa dan malam yang mulia. Tepatnya kapan malam tersebut itu? Nah, di sini Nabi pernah menjelaskan, Nabi sendiri pasti mengetahui kapan dan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu. Pasti Nabi sendiri sudah mengetahui. Akan tetapi Nabi tidak menjelaskan secara gamblang. Beliau Rasulullah SAW hanya mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu di hari 10 terakhir bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi beliau menyebutkan pada hari ganjil. Nah, itu anak-anak di sini harus dipahami ya. Yang pertama tadi terkait definisi istilah dari Lailatul Qadar. Yang kedua adalah Nabi memberikan penjelasan bahwa letaknya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Dan Nabi lebih spesifik, Nabi mengatakan itu letaknya berada di hitungan-hitungan ganjil, malam ganjil. Nah, di kesempatan lain beliau juga pernah mengatakan bahwa tandanya malam Lailatul Qadar itu bisa kita rasakan dengan perbedaan gejala alam. Yakni biasanya dimulai pagi hari itu sudah hawanya sudah sejuk, sudah enak, nyaman banget, ya kan? Enggak panas, enggak terik. Nah, malamnya juga gitu, enggak terasa dingin, ya kan? Biasanya hawanya juga hawa yang tenang, suara-suara bising itu biasanya juga sedikit terkurangi. Itu Nabi lebih eksplisit menjelaskan seperti itu.
Nah, karena tidak ada hadis yang tegas mengenai jatuhnya malam Lailatul Qadar ini, niscaya banyak ulama yang berspekulasi, yang sifatnya zon, artinya bisa kita ikuti dengan berbagai teori untuk mengetahui jatuhnya malam 1000 bulan tersebut. Seperti halnya Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahwa jika awal puasa diawali hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 21 atau 27 Ramadan. Ini masyhur di kalangan ulama salaf. Nah, lalu bagaimana dengan Ramadan ini? Nah, tentu kita nanti akan berspekulasi sendiri. Menurut kalian gimana nanti? Nah, menyikapi hadis Nabi yang menyinggung Lailatul Qadar dengan carilah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, berarti Lailatul Qadar ini tidak ada pada malam-malam sebelum 10 terakhir. Lantas bagaimana dengan fenomena nuzulul Quran, ya kan? Tentu kalian semua tidak asing dengan nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran sendiri diperingati pada 17 Ramadan. Nah, bukankah sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 menyebutkan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, sekarang Nabi menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir Ramadan, tanggal 20 sampai 29, 30, bukan tanggal 17, ya kan? Kemudian hadis Nabi mengatakan pada hari ganjilnya, berarti maksudnya pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29, ya kan? Nah, ini adalah hari ganjil. Jika puasa Ramadannya genap selama 30 hari, lah kalau puasanya hanya 29 hari, maka yang dimaksud ganjil bukan malam tanggal 20, 22, 24, 26, bukan. Tapi tetap bilangannya tetap 21, 23, 25, 27 dan 29. Paham ya? Nah, fenomena malam-malam 21, 23, 25, 27 di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya warga Nahdien, ini sering kita jumpai ada yang disebut malam likuran. Nah, itu antisipasi biasanya untuk mempersemangat ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, maka di golongan orang-orang Nahdien itu biasanya mengadakan secara berjamaah untuk mengadakan malam likuran. Nah, selanjutnya jika kita mengacu pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Qadar yang menyebutkan bahwa pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Berarti ayat berapa ini? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun atas izin Allah untuk mengatur segala urusan pada jatuhnya malam Lailatul Qadar. Nah, berarti Lailatul Qadar itu berarti benar-benar jatuh di malam hari, bukan pada siang hari. Sekarang permasalahannya adalah sudah kita ketahui bahwa belahan dunia, negara-negara kita, negara-negara ini, waktu tidaklah sama. Malam di sini belum tentu malam di negara sana, malam di sana belum tentu malam juga di negara kita. Setiap negara mempunyai masing-masing rentan, di antara mereka ada yang berselisih 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan lebih dari itu. Kesimpulannya adalah malam Lailatul Qadar ini sebenarnya jatuhnya di malam hari di negara mana, ya kan? Nah, kalau kita mengacu Imam Ghazali tadi, berarti kita mengacu pada Arab, ya kan? Saudi Arabia. Lah, kalau memang di malam sesuai waktu negara masing-masing, misalnya para malaikat Jibril turun di tiap-tiap malamnya negara masing-masing, berarti malaikat Jibril turun terus bergantian, ya kan? Masa seperti itu, ya kan? Nah, ini kan boleh kita bertanya seperti itu. Nah, atau jatuhnya malam hari serentak di semua negara, kan nggak mungkin.
Artinya yang dimaksud malam di sini adalah terhitung sejak maghrib hingga fajar. Nah, ini orang Jawa itu kan biasanya seperti itu kan. Bahkan di Jawa itu dimulai asar, ya kan? Tapi di sini dikatakan maghrib hingga fajar. Jika tidak melulu diartikan jatuh pada jam 12 ke atas, sehingga misalkan Lailatul Qadar di Indonesia jatuh pada jam 12 malam, maka di Makkah Saudi Arabia waktu itu menunjukkan pukul 8 sore Isya. Adakah negara selisihnya 12 jam atau lebih? Atau begini, misalnya Lailatul Qadar jatuh pada malam hari di Saudi jam 3 pagi, maka di Indonesia Lailatul Qadar pas pada jam 7 pagi. Implikasinya, ya anak-anak perhatikan, implikasinya penting saya sampaikan. Implikasinya kita itu tidak dituntut untuk fokus kepada hanya malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kita di setiap hari-hari bulan Ramadan kita dituntut untuk semaksimal mungkin menjalankan ibadah bulan Ramadan. Karena di malam-malamnya tidak malam Lailatul Qadar, itu malamnya Ramadan itu juga malam yang istimewa. Nah, pada malam hari saja, bukan kita fokus di malam hari saja. Berarti kita harus fokus mulai fajar sampai malam. Besoknya juga gitu. Nah, seterusnya kita harus selalu fokus. Sederhananya, mungkin lebih baik kita tidak mengenal malam mulia Lailatul Qadar. Loh, kok begitu? Ya, karena sehingga kita tetap bisa istiqomah, ikhlas dalam beribadah kapan saja, alias tidak dititik beratkan hanya pada malam ganjil-ganjil tersebut. Karena bagi orang awam, jika menggunakan teori di atas akan berdampak kurang baik. Artinya begini, misalkan dia berkeyakinan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan, maka dia beribadah hanya semangat pada malam itu saja. Nah, bahkan cenderung menurun dan santai dan leye-leye, santai, ya kan, di malam-malam yang lain. Saya kira Nabi tidak berkehendak seperti ini. Memang bagaimana sih perilaku Nabi saat bulan Ramadan? Nabi semenjak malam 1 bulan Ramadan hingga selesai, beliau beribadah semangat maksimal dan total. Ya, bisa dipahami ya. Tidak hanya kenal malam, pagi, siang, sore, namun jika memasuki 10 hari terakhir, nah ini yang menjadi lain. Dalam riwayat yang masyhur, beliau selalu menambah bilangan ibadahnya. Beliau menambah semangatnya, membangunkan keluarganya, para sahabat dan lain-lain, tetangga, sanak, untuk bangun dan beribadah qiyamul lail, agar mereka bisa beribadah secara optimal dan maksimal lagi. Nah, perlu diketahui bahwa Nabi kita itu tidak egois, tidak posesif. Nabi tidak mempunyai sifat yang ingin mencintai Allah sendiri. Nabi tidak rakus dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nabi memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya untuk juga menikmati dahsyatnya malam mulia Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan sampean anak-anak semua? Apakah hari ini ibadah sunnah sudah kita kerjakan dengan maksimal, ya kan? Berapa rakaat qiyamul lail kita? Sudah berapa ribu ayat yang kita baca, ayat Al-Quran? Sudah berapa kali hatam Al-Quran, ya kan? Ikut berpuasa ke panca indera anak-anak sekalian, ya kan? Anda habiskan apa hari-hari Anda saat ini, ya kan? Jangan kita kotori tentu Ramadan ini dengan perbuatan dosa yang tidak berguna. Selamat meraih malam 1000 bulan anak-anak sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu berikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa kita dengan semaksimal mungkin dan sempurna. Dan khususnya pada materi ini, karena membahas malam Lailatul Qadar, semoga kita semua dipertemukan dengan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Saya akhiri,
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.